Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit berbagi cerita tentang sebuah digital multimeter. Kali ini dari Aneng dengan tipe EZ08. Dengan kemasan berwarna coklat seperti ini, tapi pada dusnya itu pada gambar multimeter sudah ada tulisan Aneng EZ08 dengan di atasnya tulisan Multimetro Digital. Ini saya nggak tahu kenapa ditulis Multimetro Digital, tapi yang jelas di sini multimeter digital isinya. Lalu ada ikon-ikon untuk parameter pengukuran yang bisa dilakukan dari multimeternya dengan gambar multimeternya itu sendiri. Untuk bagian sisi depan maupun belakang, gambar dan tulisannya sama, begitupun sisi kanan dan kiri. Ini yang membedakan ada stiker yang bertuliskan Aneng Digital Multimeter Voltage Tester EZ08 Black. Jadi ini multimeter berwarna hitam. Baik, langsung saja kita buka untuk kemasan dari multimeternya. Yang pertama, dalam dusnya ini ada digital multimeternya yang masih di press plastik seperti ini. Lalu ada dua buah buku manual, yang satu dalam bahasa Inggris dan yang satu dalam bahasa Cina. Nah, seperti ini setelah plastiknya dilepas, kita coba buka. Nah, ini dia unit multimeternya setelah dibuka. Jadi kalau unit multimeternya sendiri dia tipis ya, tipis lebih tipisnya kayak kalkulator malahan. Lalu untuk bagian atas ini ada tulisan Aneng EZ08 dengan layar LCD yang cukup besar. Kemudian bagian bawahnya ada dua buah tombol untuk select dan hold. Kemudian sudah ada port untuk HFE dan juga ada satu buah LED indikator. Kemudian untuk bagian rotary switch, untuk bagian selektornya ini sudah meruncing dengan adanya simbol segitiga di situ. Itu menandakan ini bagian yang kita gunakan untuk memilih atau mengukur. Dan di bawahnya ada 4 buah port. Yang pertama adalah untuk kutu positif atau kabel merah, pengukuran voltase, dioda, buzzer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini adalah port untuk COM atau untuk kabel warna hitam. Kemudian port ketiga ini untuk pengukuran miliampere dan baterai. Nah, ini ada untuk pengukuran baterai. Kemudian yang keempat atau yang paling kiri ini adalah port untuk pengukuran nilai ampere yang maksimal 10 ampere untuk listrik AC maupun DC. Nah, ini untuk nilai ampernya udah bisa untuk listrik AC maupun DC. Dan untuk tampilan tulisan-tulisannya juga sudah jelas. Di sini ada warna putih dengan backgroundnya hitam dan warna kuning juga ada. Tapi ini semuanya tetap terlihat jelas, tidak ada yang cacat maupun huruf angka ataupun simbolnya tidak ada yang cacat maupun terputus. Dan multimeter ini sudah auto power off. Pada bagian belakang di sini hanya ada tempat untuk meletakkan baterai. Di sini menggunakan baterai A3 2 buah. Karena ini belum ada baterai, jadi kita langsung pasang saja untuk baterainya sekalian. Nah, ini dia setelah dipasang baterai, langsung coba kita nyalakan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi untuk pengukuran voltase, seperti pengukuran voltase maupun nilai ampere, ini untuk arus listrik AC maupun DC ini kan jadi satu. Untuk nilai pengukuran atau rank pengukurannya menjadi satu. Maka untuk memilih listrik apa yang ingin kita ukur, kita menggunakan tombol select ini. Jadi kalau kita ingin mengukur listrik DC, ya ini pastikan hurufnya DC. Tapi kalau kita ingin mengukur nilai voltase listrik AC, ya ini harus menunjukkan tulisan AC dengan cara menekan tombol select seperti ini. Nah, ini berarti untuk pengukuran listrik AC. Nah, di sini ada 1000 volt dan 750 volt. Ini yang 1000 volt adalah untuk listrik DC dan maksimal 750 volt untuk listrik AC. Jadi langsung saja kita gunakan untuk memulai pengukuran. Kita mulai dari pengukuran voltase.
Nah, setelah digabung seperti ini dengan multimeter dan tutupnya, ini tentu sudah memiliki stand seperti ini. Jadi memudahkan untuk peletakan dan untuk pembacaan skala. Untuk panjang kabel tesnya ini, saya ukur dari ujung besi ke ujung port ini panjangnya 91 cm. Dan untuk spesifikasi kabelnya juga sudah 1000 volt dan maksimal 10 ampere. Jadi sudah sesuai dengan spesifikasi pengukuran dari multimeternya. Ini yang pertama, kita akan melakukan pengukuran voltase untuk listrik AC. Terbaca 233 volt AC. Lalu untuk listrik DC, ini untuk pengukuran listrik DC, ini terbaca 12,58 volt. Coba kita balik. Nah, ini dia munculkan nilai negatif, ini menandakan bahwa kutubnya terbalik. Lalu kita coba langsung ke pengukuran nilai ampere terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengukur nilai ampere dari listrik DC, kita harus pastikan untuk hurufnya di sini adalah DC, karena beban yang akan kita ukur adalah listrik DC, jadi kutub positif dari beban itu ke positif dari baterai, kemudian negatif dari beban itu dihubungkan dengan kabel warna merah dari multimeter yang dihubungkan ke port 10 ampere yang ini. Kalau kita menggunakan yang miliampere, itu kita gunakan port yang ketiga. Tapi kalau kita menggunakan langsung 10 ampere, itu kita gunakan port yang keempat atau yang paling kiri. Kemudian kabel negatif ini dari multimeter itu kita hubungkan ke negatif dari baterai. Nah, ini seperti ini. Nah, ini langsung terbaca 0,1. Dia akan turun terus karena itu kan tadi masih tarikan awal. Jadi tunggu beberapa saat sampai nilai ampernya itu stabil. Nah, ini berarti sekitar 0,18 ampere. Jadi sekitar 180 miliampere. Nah, tadi kan kenapa saya langsung menggunakan nilai 10 ampere, karena spesifikasi di multimeternya pada miliampere itu hanya 200. Sedangkan tadi awalnya itu sampai 0,2 sekian, lebih dari 200 miliampere. Makanya saya menggunakan yang 10 ampere langsung. Jadi seperti itu kalau untuk pengukuran nilai ampere dengan menggunakan multimeter ini. Nah, untuk pengecekan nilai baterai, karena saya tidak bisa membuat baterai 3 volt saat ini, jadi nanti untuk pengecekan baterai saya akan menggunakan power supply. Tapi sebelumnya kita rubah dulu untuk port pengukuran nilai baterai yang kabel merah ke port pengukuran nilai baterai yang port yang ketiga ini. Lalu kita geser untuk rotary switch ke baterai 9 volt. Lalu saya akan buat untuk voltase power supply ini di 9 volt. Nah, ini saya kondisikan seumpamanya ini adalah baterai 9 volt. Jadi ketika kita tes 9 volt, maka dia juga menunjukkan 9 volt, berarti baterainya normal. Tapi coba ini kita turunkan untuk voltasenya. Tidak ada respon apa-apa ya. Untuk mengetahui baterai itu drop atau tidak, ya memang harus kita lihat dari voltasenya saja. Tapi tidak ada respon seperti indikator buzzer menyala atau LED menyala, itu tidak ada. Nah, itu kalau untuk pengukuran baterai 9 volt, tapi sepertinya untuk yang 3 volt dan 1,5 volt itu sama. Tidak ada indikator ketika penurunan nilai tegangan atau untuk mengecek baterai itu drop atau tidak. Kita coba di 1,5 volt. Nah, dia hanya tetap membaca nilai dari voltmeter dari power supply saja, tapi tidak ada indikator apakah baterai itu drop atau tidak. Selanjutnya kita gunakan untuk pengukuran nilai kapasitor. Sini saya menggunakan skala 200 mikro. Lalu portnya kita rubah kembali ke port yang paling kanan, yang kabel merahnya. Baru kita mulai mengukur untuk nilai farad dari kapasitor ini. Nah, ini terbaca 44,1 mikrofarad. Coba cek untuk kapasitor yang kedua. Nah, itu terbaca OL atau overload, itu berarti skalanya kurang besar.
Nah, untuk pembacaan nilai kapasitor dia pasti ada delay seperti ini. Jadi tunggu saja beberapa saat, nah dia akan muncul. Nah, itu terbaca 1,060 milifarad atau setara dengan 1060 mikrofarad. Nah, itu dia kalau untuk pengecekan nilai kapasitor. Nah, ini untuk fitur HFE atau pengukuran nilai HFE pada transistor. Ini sudah saya buatkan video tersendiri. Nah, kalau buat di sini akan terlalu panjang videonya. Dan kita lanjut ke menu selanjutnya adalah pengecekan dioda dan buzzer. Nah, ini yang pertama adalah untuk pengecekan buzzer. Nah, untuk buzzer dia responnya cepat atau langsung. Jadi ketika kabel ditempelkan akan langsung direspon oleh multimeter dengan cara buzzernya menyala dan LED-nya juga menyala. Dan untuk pengecekan dioda, kita tekan tombol select satu kali. Nah, setelah muncul lambang dioda, baru kita gunakan untuk pengecekan dioda dengan cara kabel warna hitam itu ke sisi yang ada gelang pada diodanya, atau yang ada sisi putihnya itu adalah untuk kabel warna hitam, dan warna merah ke sisi yang tidak ada gelangnya. Nah, itu terbaca nilai 0,5 volt. Kemudian kita balik. Nah, kalau dibalik nggak ada respon, itu berarti diodanya yang masih benar. Tapi kalau dibolak-balik tetap ada respon dari multimeter, itu berarti diodanya yang sudah rusak. Selanjutnya untuk pengukuran nilai resistor. Di sini pertama saya menggunakan skala 20K. Nah, ketika dicoba ternyata hanya tulisan OL, berarti ini skalanya terlalu kecil. Kita coba perbesar sampai 2M. Nah, itu baru terbaca 0,483 mega atau berarti sekitar 483 kilo, 483 kilo ohm. Dan yang kedua, nah ini kalau banyak nol seperti ini berarti skalanya terlalu besar. Tadi kalau ada tulisan OL berarti skalanya kurang besar, tapi kalau banyak nol berarti skalanya terlalu besar. Ini saya pakai 2K. Nah, itu baru terbaca 215K, tapi ada 0, berarti ini 215 ohm. Nah, kan ini ada komanya. Berarti kalau dijadikan ohm adalah 215 ohm. Nah, seperti itu kalau untuk mengukur nilai resistor atau nilai tahanan dengan menggunakan multimeter ini. Lalu kita coba sekarang untuk fitur NCV-nya ya. Sekarang kita coba untuk fitur NCV-nya. Nah, ini sudah ke NCV. Pada layar juga sudah tertulis EF. Kita coba. Nah, ketika menggunakan casing, bagian belakang ini dia kurang peka ya untuk sensornya. Karena sensornya lebih dekat ke lebih jauh ketika menggunakan casing seperti ini. Tapi ketika kita buka untuk casingnya, nah dia lebih peka karena sensornya itu dia di belakang sini. Jadi kalau di depan sini kan dia kurang respon. Tapi ketika di belakang gini, nah dia stripnya lebih banyak. Nah, tapi ketika menggunakan depan dia kurang. Berarti sensornya itu ada di sekitaran belakang sini, bukan di depan sini. Baik rekan-rekan, itu tadi serangkaian pengukuran menggunakan digital multimeter Aneng EZ08 ini. Tadi sudah dicoba untuk mengukur voltase, baik itu AC maupun DC, nilai ampere DC, kemudian pengecekan baterai, pengukuran kapasitor, pengecekan dioda dan buzzer, serta untuk mengukur nilai tahanan atau nilai resistor. Dari keseluruhan pengukuran ini, menurut saya yang kurang adalah pengukuran nilai baterai ini. Karena pengukuran untuk nilai baterai itu sama saja dengan pengukuran nilai DC, yang berbeda hanya ringnya saja. Karena ketika baterai itu drop, itu tidak ada indikator apapun. Ya hanya dilihat dari nilai voltase dari baterainya saja, tapi tidak ada indikator bahwa itu drop atau semacamnya, itu tidak ada. Jadi tidak ada indikator buzzer menyala ataupun LED menyala, itu tidak ada. Jadi menurut saya pengukuran nilai baterai ini ya
ya sama saja kayak pengukuran voltase DC. Itu kalau dari segi pengukuran nilai baterai. Kemudian untuk sensor NCV. Sensor NCV itu dia kan ada di sisi belakang dari multimeternya. Jadi kalau menggunakan cover seperti ini dia sudah agak jauh jaraknya. Kenapa nggak dibuatkan di sisi bagian depan gitu sensornya agar lebih mudah ketika ingin menggunakan beserta dengan covernya ini. Lalu kekurangannya pada stand ini juga ada itu karena dia mudah goyang ya. Nah, jadi walaupun hanya tersenggol sedikit tapi dia mudah goyang. Ya memang ini nggak begitu urgent ya, tapi ya kenapa nggak sebaiknya aja dibuat lebih rata aja untuk standnya ini, jadi bisa berdiri lebih kokoh gitu. Tapi selain itu multimeter ini juga sudah ringan dan penggunaannya juga simple dengan ring-ringnya yang jelas dengan berbagai macam fitur yang ada. Ini penggunaannya simple dan juga sudah menggunakan box seperti ini yang covernya ini bisa dijadikan tutup ataupun bisa dijadikan stand seperti ini. Dan dengan bentuk multimeternya yang ringan dan yang tipis itu tentu mempermudah ketika ingin menggunakan multimeter ini untuk mobile. Jadi walaupun ada kekurangan tapi dengan adanya kemudahan tadi itu juga multimeter ini tidak terbatas untuk base station tapi juga sudah cocok ketika ingin digunakan untuk pekerja lapangan maupun sebagai kelengkapan rumah tangga. Untuk unit multimeter ini sendiri saya beli dengan harga 80 ribuan, itu kelengkapan yang didapat ya hanya unit multimeter dan kabel tes, belum mendapatkan baterai. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian berbagi cerita tentang multimeter Aneng EZ08 ini. Semoga memberi manfaat bagi rekan-rekan yang ingin membeli multimeter seperti ini maupun bagi yang ingin tahu untuk cara penggunaannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian perkataan dari saya maupun penyampaian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.